Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Pada ketua kelas, silakan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, siapa yang tidak masuk hari ini? Dena. Kenapa Dena tidak masuk? Sakit. Baiklah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Peluang kejadian majemuk. Ya, sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian Majemuk. majemuk. Dengan mempelajari peluang kejadian majemuk ini, diharapkan kalian nantinya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas dan saling bebas. Nah, ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu sebelumnya? Apa itu peluang kejadian majemuk? Saya, Bu. Ya, Peluang mereka lah. kejadian majemuk adalah peluang dari dua kejadian atau lebih secara bersamaan. Iya, jadi peluang kejadian majemuk itu adalah peluang kejadian secara dua atau lebih secara bersamaan. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana sih contoh peluang kejadian majemuk ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan pada Aurel. Pada pelemparan satu buah dadu dan satu buah koin, kejadian munculnya angka pada dadu dan gambar pada koin. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga terkadang ada yang pernah tidak bermain ular tangga? Atau monopoli? Pernah. Kalau game online-nya itu juga Get Rich ya? Ya. Nah, jadi saat kita melakukan pelemparan dadu, itu dikatakan bisa kita menghitung peluang kejadian majemuk saling lepas dan saling bebas. Nah, baiklah di sini selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu peluang kejadian majemuk, yaitu dua kejadian saling bebas. Dua kejadian saling bebas. Nah, jadi dua kejadian saling bebas itu apabila ada kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi, kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B. B dan sebaliknya. Nah, biasanya rumusnya itu adalah P, A dan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, ini adalah rumus kejadian saling bebas. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Selanjutnya itu dua kejadian saling lepas. Saling lepas. Nah, dua kejadian saling lepas ini apabila tidak ada elemen kejadian A yang sama dengan kejadian B. Jadi dua kejadian saling lepas itu apabila tidak ada elemen kejadiannya A sama dengan kejadian B. Untuk rumusnya P, A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, ini adalah rumus kejadian saling bebas
Dan ini adalah peluang kejadian saling lepas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. bagaimana kita dapat mengetahui bahwa soal tersebut saling lepas atau saling bebas? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Kayla. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya peluang soal itu peluang kejadian saling lepas atau saling bebas? Kepada teman-temannya, apa ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan pada saya. kalau peluang saling lepas itu tidak memiliki irisan, sedangkan kalau peluang kejadian saling bebas, kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, pernyataan yang dijawab Sally itu benar. Tetapi ada kata kunci dari dua kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas ini. Jika kita lihat pada peluang kejadian saling bebas itu ada tanda dan. Ini dan pada kejadian saling lepas itu ada kata-kata atau. Jadi apabila soal tersebut terdapat kata dan, maka dia termasuk kedua kejadian saling bebas. Dan jika ada kata-kata atau, maka dia kejadian saling Lepas. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, coba buka LKS-nya. Halaman 50 itu ada contoh dua buah dadu dilempar bersama-sama. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah. Nah, ini contoh soalnya. Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah. Nah, yang pertama kita lihat, soal ini merupakan soal kejadian saling bebas atau saling lepas. Saling lepas. Kenapa bisa dikatakan saling lepas? Karena ada atau. Nah, karena di sini terdapat kata-kata atau. Nah, masih ingat apa rumus peluang untuk mencari peluang? Nah, peluang itu adalah jumlah Kejadian A kejadian A atau NA dibagi dengan jumlah sampel. jumlah sampel atau NS. Nah, kita misalkan di sini itu A-nya itu adalah jumlah mata dadu 9. Berapa jumlah mata dadu 9? Penjumlahan yang menghasilkan jumlah mata dadu 9. Ya, berapa? 3,6. Berapa lagi? 6,3 6,3, 4,5 4,5, 5,4 5,4. Berarti ada berapa buah? 4. 4. Maka NA itu adalah 4. Selanjutnya itu yang B. Jumlahnya 10. Apa saja yang jumlahnya 10? 5 5,5. Berapa lagi? 4,6 4,6 atau 6,4 6,4. Berapa lagi? Masih ada? Tidak ya, berarti ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. N B itu sama dengan 3. Baiklah, kita sudah dapat tadi nilai NA itu sama dengan 4 dan nilai NB itu sama dengan 3. Selanjutnya kita cari nilai NS. Di sini kita melemparkan 2 buah dadu secara bersama-sama. Saat kita melemparkan 1 buah dadu, itu peluangnya berapa? 6 kali 6. Kalau 2 buah dadu 6 kali 6 ya. 6 kali 6 berapa? 36. 36. Kita sudah dapat MA, NB dan NS.
Selanjutnya kita cari peluang A dan peluang B. Peluang A, maka NA dibagi dengan NS. Berapa NA-nya? 4. 4. NS-nya? 36. Nah, kita dapat peluang A-nya adalah 4 per 36. Selanjutnya kita cari peluang B. sama dengan N. B per NS. NB-nya berapa? 3. NS-nya? 36. Kita dapat peluang A dan peluang B. Nah, di sini tadi kan kita ketahui bahwa soal ini merupakan saling Lepas. kita masukkan ke rumus yang ini ya. Ya. Maka peluang A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian A berapa? 4 per 36. 4 per 36. Peluang kejadian B? 3 per 36. 3 per 36. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan Bilang. 4 ditambah 3. 7. Penyebutnya tetap ya, tetap 30. 6. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah 7 per 36. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu Sally Gustia Putri dengan Kayla Sachika Putri. Silakan ambil lembar aktivitasnya. Kelompok yang kedua yaitu Sabila Vika Alianda dan Aurelia Hafizalike. Nah, pada lembar aktivitas di situ Ibu sudah memberikan beberapa soal yang harus kalian jawab bersama kelompoknya tentang peluang kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, silakan kerjakan soal-soal tersebut dan nanti akan didiskusikan di depan. Nah, selanjutnya, apakah sudah selesai soalnya? Sudah. Baiklah. Yang pertama yaitu kita akan manggil kelompok 1 untuk menjawab soal. Silakan pada kelompok 1. Baiklah, kepada Sally, silakan baca soal dan presentasikan jawabannya. 2 buah dadu bertuliskan angka 1 sampai 6 dilakukan 1 kali. Tentukan peluang memperoleh hasil jumlahan sama dengan 6 dan angka genap pada dadu pertama. Jadi peluang A-nya tuh A-nya tuh 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Peluang A-nya tuh 5 per 36 dan peluang B yang 1 per 2. Jadi peluang A dan B sama dengan 5 per 36 dikali 1 per 2. Jadi 5 kali 1, 5, 36 kali 2, 72. Ya, silakan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 untuk soal pertama. Pada audiens, apa ada yang ingin tanyakan? Saya, Ya, pada Bila, saya persilakan. kenapa peluang B sama dengan 1 per 2? Karena B sama dengan angka genap pada dadu pertama. Berarti B sama dengan 2, 4, dan 6. Jadi sehingga peluang B 3 per 6 atau 1 per 2. Makasih. Baiklah, apakah Bila sudah memahami? Paham. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi kan soal pertama itu misalkan A adalah kejadian memperoleh hasil jumlahan sama dengan 6 dan B kejadian angka genap pada dadu pertama. Berarti di sini yang jumlahnya 6 itu adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Maka kita dapat nilai N A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5 ya, benar ya. Nah, di sini selanjutnya PB-nya itu genap pada dadu pertama. Tadi sama dengan berapa? 2, 4,6 sama dengan 3 per 6. Disederhanakan, maka dapatnya itu sama dengan 1 per 2. Benar ya? Nah, di sini tadi soalnya itu kan hasil jumlah sama dengan 6 dan
Kalau dan berarti kita peluang dua kejadian saling Bebas. bebas. Nah, kita masukkan rumus P, A, dan B itu sama dengan 5 dikali 5/36 dikali dengan 1/2 sama dengan 5/72. Jawabannya benar. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, di sini Ibu akan menyimpulkan jawaban dari pembelajaran kita hari ini. Kepada teman-teman atau siswa ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian yang tidak memiliki irisan satu sama lain. Sedangkan peluang kejadian saling bebas adalah terjadi ketika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan kejadian yang lain. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Ya. Itu tugasnya itu pada buku cetak halaman 150. Uji kompetisi nomor 1, 4 dan 6 dan LKS halaman 54 nomor 1. Apakah bisa dipahami tugasnya? Bisa. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai peluang kejadian majemuk saling lepas dan saling bebas. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.